Alamat. Jalan Rangka 3 Mayu Cikarang. Agama. Islam. Warga negara Indonesia. usia 20 tahun. cukup. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Iya yang mulia. Semua sudah dilaksanakan dengan sebenar. Apakah saudara tidak penasihat hukum dan terdakwa? Iya yang mulia. Apakah Anda bisa memberikan suatu izin advokat beserta surat kuasa? Bisa yang mulia. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Izin membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Kudus untuk keadilan. Surat dakwaan nomor perkara 73/PP/2023/2 Kudus. Identitas terdakwa nama Nur atas KI Said Zadi, tempat lahir Jepara, umur tanggal lahir 20 tahun 16 November 2003. Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Pembukaan 3 RW Kecamatan Mayang, Kabupaten Jepara. Agama Islam, pekerjaan karya swasta. Penahanan terdakwa oleh penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 6 Mei 2023. Berpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023. Oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Tasya Isa Izzati pada hari dan tanggalnya tidak diingat secara pasti hari dan tanggal yakni sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 atas tidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 dan tahun 2023. Bertempat di rumah saksi Inesa Rasari yang beralamat 5 RT 1 RW 2 Kecamatan Andaan, Kabupaten Kudus, dan di kantor PT Sukarno Indonesia yang beralamat 5 RT 1 RW 2 Kecamatan Andaan, Kabupaten Kudus, atas tidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah pengadilan negeri Kudus yang berwenang menangani melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebelumnya ada sebagian adalah punya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa sekira bulan Juni 2011 terdakwa Tasya Isa Izzati mulai bekerja di rumah saksi Kabupaten Sari sebagai staf pribadi hingga berjalannya waktu terdakwa mendapat komisi jabatan di PT Sukarno Indonesia Negeri sebagai pelaksana administrasi kali Kosongan berdasarkan surat keputusan manajemen daerah Gubernur nomor 664/LPSKN/6/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang promosi jabatan. Bahwa saksi Inesa Rasari memberikan perintah kepada saksi Ilham Sabtu untuk melakukan audit salah satu staf 205 yang bernama Tasya Isa Izzati dan didapatkan temuan yang dimaksud pemeriksaan yang uang milik perusahaan dan oleh saksi Inesa Rasari telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa cara saksi Ilham Sabtu melakukan audit sebagai berikut. 1. Melakukan wawancara kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengetahui dokumen administrasi yang dibicarakan atau dibawa atau dikuasai oleh terdakwa. 2. Melakukan penghitungan sisa uang atau penanggung guna mengetahui sisa uang yang masih dibawa oleh terdakwa. 3. Melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan bentuk laporan atas dari dan organisasi Inesa Rasari. Lalu beberapa pos tersebut diperiksa transaksi uang keluar masuk menghitung dan memastikan laporan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapati sisa saldo yang ada di beberapa pos keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan jumlah 859.762.400 rupiah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tasya Isa Rasari dan anggota Sukarno Indonesia melalui kerugian dengan total sebesar 2.388.563.500 rupiah atas ketidak-tidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 374 KUH pidana. Kedua, bahwa terdakwa Tasya Isa Izzati pada hari dan tanggalnya tidak diingat secara pasti hari dan tanggalnya ini sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 atas
dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat bisa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan kebenaran tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan bahwa keberatan ini semata-mata tidak untuk kepentingan terdakwa, melainkan juga untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk kita semua yang ada di ruangan sidang yang mulia ini. Karena pada hakikatnya suatu dakwaan pidana kepada seseorang yang dibuat atau disusun dengan tidak cermat, jelas dan lengkap, dan atau dibuat atau disusun dari dokumen-dokumen atau tindakan-tindakan pemeriksaan yang berlawanan dan atau tidak sesuai dengan hukum adalah merupakan sebuah serangan resmi terhadap martabat. Alasan nota keberatan: surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka atau terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka. Bahwa Muhammadiyah Harakat SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali edisi kedua berpendapat pasal 56 ayat 1 KUHP menggariskan dengan dalil yang menegaskan setiap penuntut atau persidangan tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum. Ketentuan ini merupakan syarat yang diminta oleh undang-undang. Bahwa pasal 56 ayat 1 KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan atau menunjuk penasihat hukum oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Terlepas penasihat hukum ditunjuk menjalankan profesinya atau tidak, tetapi pejabat yang bersangkutan selaku perwakilan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya menjalankan perintah undang-undang yang telah menjamin hak asasi terdakwa. Lantas, bagaimana jika pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa melanggar KUHP? Maka dapat dikatakan tujuan hukum acara sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum telah gagal diterapkan, bahwa dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan jabatan. Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas,
beserta saksi-saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan ini. Siap yang mulia. Mohon terdakwa. Terdakwa dipersilakan duduk di sebelah penasihat hukum. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap dengan alat bukti beserta saksi-saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan kali ini? Siap yang mulia. Saksi-saksi dipersilakan masuk ke ruang pengadilan. Apakah para saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan kesaksian? Bersediakah saudara semua? Silakan. Para saksi mohon dengarkan dari ucapan yang saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menyenangkan dengan sebenar-benarnya dan menjadikan daripada yang sebenarnya. Pertama saya akan tanya kepada saksi Ilham Yono. Nama Ilham Sofiuddin 4 tanggal lahir 15 Agustus 2004. Setelah laki-laki alamat bimbing kerja Struktur RW 4 Kecamatan Lawang agama Islam sertifikat belum nikah pekerjaan sebagai orang swasta. Fakta. Apakah saudara saksi mengetahui Anda dijadikan dalam persidangan ini? Apakah saudara saksi tahu saya menjadi korban? Menjadi korban saudari Inisa Rahmasari. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan korban? Dalam keluarga tidak ada yang dinyatakan berdasarkan sebagai pimpinan perusahaan. Apakah saksi tahu siapa yang melakukan kasus tersebut? Dalam kasus tersebut yaitu saudari Tasgen. Lalu yang Anda ketahui apakah jabatan yang dipegang oleh saudara Taskia? Sebagai asisten pribadi dan karyawan perusahaan Dan bertugas sebagai apa? dan bertugas sebagai karyawan perusahaan yang mulia. Apakah saudara saksi tahu kapan dan di mana kejadian penggelapan uang tersebut? Penggelapan tersebut terjadi di rumah korban saudari Inisa Rahmasari pada jam 12 siang. Pada saat itu saya memberikan uang kepada terdakwa Taskia untuk diberikan donasi kepada masjid. Saudara saksi ada bilang bahwa saudara saksi dipercayai memegang uang bangunan masjid besar 600 juta. Ya, yang mulia. Apakah saudara saksi tidak curiga bahwa saudara kasus yang meninggal? Sebelumnya tidak curiga ya. Sebelumnya tidak curiga dia meminjam uang pada saya dan ternyata saya menagihnya sangat sulit ya mulia. Dan ternyatanya kalau terdakwa menggunakan dana tersebut. Ya, mulia. Apakah saudara saksi tahu sumber dari mana saja yang dikelola oleh terdakwa? Untuk dana yang dikelola terdakwa Taskia dari penjualan ayam, catering dan sebagainya. Apakah Anda tahu, apakah saksi tahu sebenarnya untuk apa uang tersebut? Uang tersebut untuk keperluan pribadi dan memberikan ke kakinya yang mulia. Lalu apa yang saudara saksi lakukan ketika tahu kejadian tersebut? Melaporkan kepada saudari Inisa Rahmasari. Apakah saudara
Berapakah jumlah keseluruhan kerugian yang saudara alami pada saat kejadian itu? Data sekitar 899.289.400. Tadi kan saudara bilang soliditasnya bekerja dengan Anda. Selain bekerja dengan Anda, maka saudara tahu jabatan apa yang jabatan yang dikerjakan atasnya di PT Suku Tata itu sebagai apa? Saya bekerja di rumah saya sebagai sampai saya. Si masnya juga menjaga di perusahaan PT Suku Tata sebagai penanggung jawab administrasi keuangan saya. Apakah penasihat hukum jasa untuk mengambil pertanyaan? Tidak ada yang melihat. Penasihat hukum apakah pertanyaan? Tidak ada yang melihat. Baik, untuk saksi ketiga, saudara saksi bernama Lutfi Kamsoki, apakah benar? Benar yang mulia. Saudara saksi lahir di Demak pada 14 Januari 2002 dan sekarang ini berumur 21 tahun, apakah benar? Benar yang mulia. Berjenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, berstatus pernikahan belum menikah, dan bertempat tinggal di Desa Raci RT 5 RW 7 Kabupaten Demak, apakah benar? Benar yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap mengikuti persidangan hari ini? Siap dan bersedia. Apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara berada dalam persidangan ini? Mengerti? Apakah saudara saksi mengenal saudara Enisa Rahma Lestari? Sangat mengenal. Tadi saudara bilang bahwa saudara saksi mengenal saudara Enisa Rahma Lestari. Sebelumnya saya ingin bertanya, saudara ini bekerja di mana dan apa hubungan saudara dengan saudara Enisa Rahma Lestari? Saya bekerja di PT Suku Tata Indonesia dan sebagai staf internal. Saudara bekerja di karya di PT Supermarket Indonesia sejak kapan? Sejak Di PT Supermarket Indonesia saudara ini memiliki tugas apa saja? sebagai staf internal. Terkait dengan peristiwa yang terjadi, dari mana saudara mengetahuinya? Dari pimpinan yaitu Ibu Inesa Rahma Lestari memerintahkan saya untuk mengaudit pengeluaran dan pemasukan yang dari staf administrasi terdakwa atas dia. Setelah saya mengaudit pemasukan dan pengeluaran keuangan, terus saya mewawancarai Ibu Taskia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa Taskia Isya Izadi? Benar yang mulia. Sejak kapan saudara saksi mengenalnya? Sejak saya bekerja di PT Sukun. Saudara saksi bisa diceritakan bagaimana kronologi yang terjadi saat itu? Pada saat itu Ibu Inesa Rahma Lestari memerintahkan saya untuk mengaudit pemasukan pengeluaran di bagian administrasi, dan setelah saya mengauditnya ada kejanggalan pemasukan pengeluaran. Setelah saya mewawancarai Ibu Taskia, ternyata Apakah saudara saksi tahu hubungan antara saudara Enisa Rahma Lestari dengan terdakwa Taskia? tahu yang mulia. Sebagai apa? Sebagai pimpinan dan karyawan dan staf pribadi. Apakah saudara saksi mengetahui kebenaran apa yang dilakukan oleh terdakwa Taskia? Beberapa dana yaitu dari dana perusahaan, dana pribadi Ibu Inesa Rahma Lestari. Sesuai dengan pernyataan saudara, apakah saudara mengetahui berapa nominal uang proyek yang dilakukan oleh terdakwa Taskia? Yang dilakukan sejumlah 859.748 juta 48.300 rupiah. Apakah saudara mengetahui berbentuk apa uang proyek tersebut? Berbentuk cash ya, yang mulia. Apakah saudara saksi tahu dari mana sumber uang proyek yang terdakwa Taskia Isya Izadi digunakan? Dari usaha-usahanya Ibu Rahma Lestari, Usaha apa? usaha catering, usaha kandang ayam, dan usaha camping.
perusahaan yang telah dijelaskan atau disalahgunakan oleh terdakwa Taskia Aisyah Izzati. Mengetahui yang mulia jumlah 1.438.175.300 rupiah. Apakah dalam menggunakan atau mengambil uang tersebut terdakwa Taskia melakukannya secara bertahap? Yang mulia, yang mulia. Dan apakah saudara saksi mengetahui berapa nominal kerugian yang dialami saudara Ines Sarah Lestari dan PT Subur Martama Indonesia? Semua pengunggapan dana yaitu berjumlah 2.548.563.340 rupiah. Apakah jaksa penuntut umum ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada yang mulia. Apakah penasihat hukum ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia mengizinkan. Pada saat bekerja sebelumnya, apa saudara pernah bertemu dengan terdakwa? Belum pernah. Cukup yang mulia. Terima kasih kepada saksi yang telah memberikan kesaksiannya. Dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terdakwa dipersilakan masuk ke ruang sidang. Sejak kapan saudara datang? 17 April 2020. Apakah hubungan saudara dengan korban? Biasa sama saya adalah wajah saya. Sejak kapan saudara bekerja dengan Ibu Inesa? Dari Juli tahun 2011. Sebagai apa saudara dengan PT Subur Martama Indonesia? Sebagai staf administrasi di PT Subur sama staf pendidik Ibu Inesa Lestari. Sejak kapan saudara melakukan pembayaran uang? Dari Agustus 2022 sampai Januari 2023. Bersama dengan siapa saudara melakukan pembayaran uang tersebut? Sendirian dulu. Ceritakan bagaimana cara saudara melakukan pembayaran uang tersebut. Saya mengambil uang, saya taruh di amplop ini. Apakah apa ini? Iya. Saya isi kas dari saya semua. Lalu Di atas ini? ya itu buat nama mungkin transferan dari atas saya. Terus apakah ada bukti-bukti yang lain? Jadi Apakah benar? Tidak ada. Apakah surat-surat ini termasuk juga? Untuk apa saudara mengambil uang tersebut? saya ingin menjadi saya bernama Eno. Dia adalah seorang polisi. Iya. Tapi saya melakukan beberapa hari ini adalah kepada saya. Karena pertama saya adalah Eno. Dia adalah polisi. Dia berdomisili di Bandung. Dia dari Indo. Untuk itu saya dinilai secara uang. Mungkin saya nggak ada uang. Saya pikir menggunakan dana ini. Kemudian pas kedua saya bernama Eki. Eki dia cuma kerja di mekanik motor di desa, terus ibunya sakit. Terus saya membantu menggunakan biaya ibunya, maka Eki tidak bisa sendiri menggunakan biaya ibu. Pada saat Anda melakukan pembayaran uang tersebut, apakah ada seseorang yang mengetahuinya? Ada yang bilang, Siapa? Apakah benar saudara tadi yang mengetahuinya? iya. Berarti kesaksian dari Mas Ilmu itu adalah sepenuhnya benar? Apa benar? Benar. Jumlah keseluruhan dan kerugian yang saudara
Ambil dari kejadian tersebut berapa? 2,3 Apakah jelas teman-teman ada pertanyaan? Apakah jaksa penuntut umum sudah siap membacakan surat tuntutan? Sekarang yang mulia, izin membacakan surat tuntutan. Jaksa akan dirujuk suatu keadilan. Surat tuntutan nomor perkara 73/2023/2023/Terus. Identitas terdakwa Muhammad Tasya Isa Izati, tempat tulis Semarang, umur tanggal lahir 20 tahun 16 November 2003. Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Pramuka RW 4 Kecamatan Wayang, Kabupaten Semarang. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Penahanan terdakwa oleh penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 2023. Berdepan oleh penuntut umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan 14 Juli 2023. Oleh penuntut umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023. Berdasarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kudus tanggal 27 Juni 2023 nomor 73/PP/2023/Kudus dengan seluruh limpah perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 27 Juni 2023 nomor P73/10/MPP/2/5/2023 terdakwa diadakan perdebat persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dengan dakwaan yang sudah dibacakan di persidangan sebelumnya.
Kemudian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Menuntut supaya hakim pengadilan negeri Kudus yang memeriksa di ruangan ini perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan Rizky Izadi bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan atau tindak pidana penggelapan melanggar pasal 374 KUH pidana atau pasal 372 KUH pidana sebagaimana dapat. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Izadi dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 kertas warna merah yang berisi 1 bendera pengisian sejauh tunai dan 1 selamuk warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp75.000. 1 bendera fotokopi laporan keuangan berat, 1 bendera fotokopi bukti pembuang uang berat dikembalikan kepada saudari Ines Rahmasari. 4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Jumat 14 Desember 2023. Jaksa penuntut umum Muhammad JS dengan jaksa pertama. NIP 18891792004081002. Terima kasih. Apakah terdakwa dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah penasihat hukum ada perbedaan dari surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ada yang mulia, izin membacakan pledoi yang mulia. Untuk keadilan di perkara nomor 73/PDB/2023/PN dalam perkara pidana atas nama terdakwa Pasca Isa Izadi, tempat lahir Jepara, umur dan tanggal lahir 20 tahun 16 November 2023, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Pramuka Mayong RT 3 RW 4 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, didakwa melanggar pasal 374 KUHP dan pasal 372 KUHP. Tuntutan dibacakan pada tanggal 15 Desember 2023, pembelaan dibacakan pada tanggal 15 Desember 2023 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 terdakwa Taskia Isa Izadi telah menggelapkan keuangan pribadi atau pref milik saksi ini Sarah Malasari, bahwa keuangan pref yang terdakwa menggunakan pribadi atau terdakwa gelapkan adalah milik saksi ini Sarah Malasari, umur 18 tahun, lahir di Kudus 14 Januari 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir S1 lulus, pekerjaan mengurus rumah tangga, keluarga negaraan Indonesia atau alamat 4 RT 1 RW 2 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengambil uang pref atau uang pribadi milik saksi ini Sarah Malasari yang terdakwa kelola, para terdakwa sebagai staf pribadi yang mengelola uang milik pribadi keluarga saudara ini Sarah Malasari. Segala kebutuhan pribadi yang keluar dan masuknya uang pref atau pribadi dengan cara terdakwa mengambil tanpa izin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan pemilik terlebih dahulu dari uang pref atau pribadi dan uang pengisian uang yang digunakan untuk kas pengeluaran pribadi saksi ini Sarah Malasari tersebut. Bahwa terdakwa Taskia Isa Izadi belum pernah mengembalikan kerugian uang milik perusahaan atau uang milik pribadi ini Sarah Malasari, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ini Sarah Malasari dan atau PT Super Martono Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.304.563.500 atau setidak-tidaknya sejumlah itu. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka saya penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini tentang dakwaan atau tuntutan hukum. Dakwaan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut: menyatakan Taskia Isa Izadi bersalah melakukan tindak pidana menggelapkan dalam jabatan
bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa kejadian penggelapan uang setoran yaitu hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 12 WIB di rumah saksi Inisa Ramalsari alamat Pak RT 1 RW 2 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, bahwa benar Taskia Isa Izadi merupakan karyawan PT SBI yang merawat staf pribadinya yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana keperluan atau keuangan rumah tangga atau dana pribadi. Yang kedua, Ilham di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi diperiksa dalam peristiwa atau kasus penggelapan dan saksi merupakan anak buah dari korban penggelapan uang milik perusahaan dan uang pribadi atau PREP. Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang milik perusahaan dan PREP adalah PT Support Wartono Indonesia dan saudara Inisa Ramalsari. Yang ketiga, saksi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi diperiksa dalam peristiwa atau kasus penggelapan dan saksi merupakan anak buah korban penggelapan milik perusahaan dan uang PREP. Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang milik perusahaan dan PREP adalah PT Support Wartono Indonesia dan saudara Inisa Ramalsari. Bahwa saksi merupakan karyawan PT Support Wartono Indonesia yang bertugas sebagai pemegang operasional keuangan kandang dan keuntungan bagi hasil penjualan cekek serta catering. Keterangan terdakwa bahwa perbuatan penggelapan yang terdakwa lakukan atau maksud adalah terdakwa telah menggelapkan keuangan pribadi atau PREP milik seseorang yang telah melaporkan tersebut. Bahwa terdakwa bekerja di kantor tersebut sebagai staf admin di kantor 205 PT Support Wartono Indonesia. Namun terdakwa dibantukan sebagai staf PREP, di mana terdakwa sehari-harinya bekerja di staf PREP sampai dengan Januari 2023 dan sekarang kembali lagi sebagai staf admin 205 Tanjung. Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap perusahaan PT SBI dan gaji bulanan terdakwa dibayar oleh perusahaan. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengatur seluruh keuangan masuk dan keluar keuangan pribadi milik dari Inisa Ramalsari untuk kebutuhan pribadi atau staf PREP atau pribadi bagian keuangan. Bahwa penggaji terdakwa adalah PT Support Wartono Indonesia dikarenakan terdakwa adalah karyawan PT SBI, di mana job description terdakwa adalah bekerja di PT SBI, namun terdakwa ditugaskan sebagai staf PREP atau pribadi dan terdakwa sebagai staf PREP atau pribadi tersebut terdakwa juga mendapatkan tambahan atau bonus penghasilan dari PREP bonus yang diberikan secara pribadi dari saksi Inisa Ramalsari dan terdakwa juga mendapatkan bonus bulanan dikarenakan terdakwa sebagai karyawan tetap atau penilaian prestasi setiap bulan untuk absen kehadiran, namun bonus tersebut tidak tentu nominal bonusnya karena berbeda setiap bulan. Kemudian bahwa perbuatan penggelapan keuangan PREP terdakwa lakukan mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Inisa Ramalsari yang merupakan pimpinan terdakwa di PT SBI, namun dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Bahwa keuangan PREP yang terdakwa gunakan pribadi atau terdakwa bulankan adalah milik saksi Inisa Ramalsari, umur 18 tahun, lahir di Kudus 4 Januari 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan karir S1, pekerjaan pengurus rumah tangga, keluarga negara Indonesia, alamat Nengkla RT 1 RW 2 Undaan Kabupaten Kudus. Bahwa keuangan PREP yang terdakwa gunakan adalah untuk kebutuhan pribadi terdakwa, yaitu terdakwa gunakan untuk mentransfer atau kebutuhan pacar terdakwa yang bernama Reno, nama panggilan mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Kapolsek Leuwiliang, Kabupaten Bandung, dan saudara Egi, nama panggilan yang mengaku bekerja sebagai mekanik motor di salah satu bengkel desanya. Dia mengalami kesulitan ekonomi karena bengkel setiap harinya tidak selalu ramai. Suatu ketika Ibu Egi mengalami sakit jantung hingga kesulitan ekonomi, akhirnya terdakwa sebagai kekasih Egi membantu biaya operasinya Ibu Egi. Namun dengan keduanya terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa ditipu oleh kedua pacarnya. Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan pemilik. Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengambil uang PREP saksi Inisa Ramalsari, di mana terdakwa sebagai staf PREP yang mengelola uang pribadi saudara Inisa Ramalsari
Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka saya penasihat hukum terdakwa tidak akan menganalisa lagi unsur pasal 374 KUH pidana atau pasal 372 KUH pidana sebagaimana dakwaan alternatif, karena hal tersebut sudah jelas dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan dapat pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada hari Jumat 15 Desember 2023, yaitu terdakwa telah terbukti bersalah. Akan tetapi, jika dimandang dari segi penerapan saksi pidana atau hukuman, maka saya selaku penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum atas sekiranya ada pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa dengan penuntutan terdakwa selama 5 tahun penjara, karena hukuman tersebut sangatlah terlalu berat bagi terdakwa. Karena di sini terdakwa tidak menggunakan uang dengan cara sepenuhnya, melainkan ditipu oleh kedua pacarnya. Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sesuai dengan apa yang telah saya uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung oleh ajaran-ajaran ilmu hukum yang telah kami kutip, kiranya Majelis Hakim sangat sependapat